Dikisahkan, ada seorang ahli ibadah yang bernama Barsesu. Setiap harinya, ia selalu melakukan sholat hingga 1000 rakaat. Barsesu juga memiliki murid yang sangat banyak. Suatu ketika, Barsesu kedatangan setan yang menyamar menjadi manusia. Setan ini menyamar dan mendatangi Barsesu dengan maksud meminta untuk menjadi murid barunya. Diterimalah ia menjadi murid Barsesu. Pada beberapa kesempatan, Barsesu selalu mendapati murid barunya itu selalu melakukan sholat juga. Bahkan sholatnya melebihi dari 1000 rakaat yang biasa dilakukan oleh Barsesu. Akhirnya Barsesu bertanya kepada setan yang menyamar sebagai murid barunya itu, "Wahai Fulan, kenapa engkau begitu bisanya melakukan sholat dengan khusyuk dan jumlah rakaat yang melebihi aku? Bagaimana caranya?" Murid tersebut menjawab sambil menangis, "Betul, aku bisa melakukan sholat sebanyak dan sehusu ini karena dahulu aku banyak melakukan dosa. Akhirnya aku bertobat dan sholatku bisa banyak dan sehusu seperti ini. Kalau kamu ingin sholat yang banyak dan khusyuk seperti aku, kamu harus melakukan dosa yang banyak seperti saya terlebih dahulu." "Oh ya," ucap Barsesu, "bagaimana caranya saya melakukan dosa?" "Dengan menyekutukan Allah." Tidak mungkin. Menyekutukan Allah itu dosanya terlalu besar. Apakah ada hal lain yang dosanya lebih kecil lagi?" Kemudian setan itu menjawab, "Membunuh orang." "Tidak, itu perbuatan yang berhubungan dengan manusia. Hal itu akan membuat reputasi aku hancur." Kemudian setan melanjutkan tipu dayanya, "Zina." Lanjut setan, "Apalagi dengan melakukan zina?" Barsesu menolaknya. "Kalau begitu, ada dosa yang paling kecil," kata setan, "dan tidak berhubungan dengan manusia, yaitu minum minuman keras." Kemudian Barsesu menjawab, "Baik, jika meminum minuman keras dosanya yang paling kecil, aku akan melakukannya untuk segera bergegas bertobat kelak," kata Barsesu. Singkat cerita, Barsesu melakukan perbuatan itu. Setelah Barsesu meminum minuman keras, tak lama kemudian ada perempuan yang lewat di depan Barsesu. Setan yang menyamar sebagai muridnya Barsesu itu lantas tidak tinggal diam. Lalu ia kembali membujuk Barsesu untuk menjinahi perempuan tersebut. Dikarenakan Barsesu dalam kondisi mabuk, maka dijinahilah perempuan tersebut. Setelah Barsesu sadar, karena takut perbuatannya diketahui oleh orang, dibunuhlah perempuan yang dijinahi Barsesu itu. Tak lama kemudian, berita dibunuhnya perempuan itu sudah tersebar di masyarakat setempat, mulai mengetahui bahwa Barsesulah yang telah membunuhnya. Tersebarnya berita tersebut tiada lain merupakan perbuatan dari setan yang menyebarkan beritanya secara diam-diam tanpa sepengetahuan Barsesu. Akhirnya Barsesu diseret dari kuilnya dan diadili di depan masyarakat untuk dihukum mati. Ketika sampai di lapangan dan dipertontonkan banyak orang, datanglah muridnya itu. Barsesu memanggil murid tersebut, "Wahai Fulan, bantulah aku akan dihukum mati," ucap Barsesu. "Kalau begitu, sembahlah aku akan membantumu," rayu setan tersebut. "Bagaimana mungkin aku bisa menyembahmu? Tubuhku dalam keadaan diikat dan tak berdaya diri," keluh Barsesu. "Kau cukup kedipkan matamu sebagai tanda aku menyembahku. Sebagai tanda kau menyembahku," kata setan itu. Kemudian tanpa berpikir lama, Barsesu mengedipkan matanya sebagai pertanda bahwa ia menyanggupi untuk menyembah setan yang menjelma sebagai muridnya itu. Naas, setelah murtad, hukuman gantung untuk Barsesu terjadi dan ia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Dari kisah ini dapat kita ambil dua pelajaran. Yang pertama, bahaya seorang mengkonsumsi minuman keras. Dari meminum minuman keras, sungguhnya hal itu menjadi pembuka untuk melakukan dosa-dosa lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Kenapa di dalam ayat tersebut minuman keras disejajarkan dengan menyembah berhala? Sebab dengan meminum minuman keras bisa menyebabkan seseorang menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya ia menjadi kafir. Seperti halnya kisah Barsisu di atas, dia melakukan dosa yang menurut dia kecil, yakni meminum khamar, namun akhirnya ia mati menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.